Penyakit hati yang kedua, sombong, ujub, takabur, borro. Mau dibilang, mau dikata, itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh makhlukku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah makhluk saya paling mulia. Iblis, malaikat, sujud meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan, binatang, sujud hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang tidak mau, namanya iblis. Iblis protes, saya tidak mau ya Allah. Kenapa iblis? Adam baru diciptakan. Saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong tidak layak menghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada 2 proposal saya. Permohonan saya, 1, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia, Pak, ini ada banyak di sini kita, Pak. Cuma karena dunia kita beda, maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat kita ini, Pak. Oh ini nih sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih supaya goda ini. Itu cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah, silakan. Salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya. Allah marah, mulai dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. Selama ini dia pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau sombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini, besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, kukira kamu sayang. Jangan sombong dengan ilmu. Ya, pintu masuknya setan sombong. Yang kedua, apa penyebab sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Kan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Jangan sombong, nanti kau seperti Qarun. Banyak duitnya. Takabur, tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala. Aceh, sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma 5 waktu, sunnahnya pun oke. Mulai sombong, jangan. Allah senang orang yang alim, tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan, tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong temannya setan. Kaya pangkat pejabat temannya setan. Tapi masih masuk akal. Ya wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong. Banyak duitnya. Wajar dia sombong tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin. Pengangguran. Jelek mukanya. Bau keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan. Kau sudah jadi setan cilaka.